Halo semuanya, kembali bersama gue Jody di sini dan ya sesuai judul lagi, gue mau sharing lagi soal setup motovlog untuk bikin konten motoran yang oke. Dan kali ini kamera yang gue pakai adalah yang versi Insta360 One RS. Kalau yang sebelumnya itu adalah setup untuk kamera yang GoPro dan kali ini adalah Insta360. Dan gimana cara setup gue kalau misalnya menggunakan kamera ini dengan hasil yang menurut gue cukup oke dan cukup bagus gitu ya. Jadi kenapa gue pilih yang RS guys, karena yang model biasa itu sebenarnya oke juga, cuman ya sebenarnya karena lebih baruan aja sih pada dasarnya. Kalau yang RS itu kan dia adalah versi terbaru dari yang Insta One R. Nah, kalau yang One R pada dasarnya kalau misalnya teman-teman sudah punya, ya udah nggak usah di-upgrade gitu, nggak apa-apa. Pakai yang One R juga nggak ada masalah, tinggal dibeliin mic adapter yang kecil itu yang kayak gini gitu kan. Itu juga udah oke pada dasarnya. Tapi gua pilih One RS ini karena memang ya karena versi terbarunya aja sih. Dan kalau yang One RS sama yang One R biasa itu mic adapternya beda. Kalau yang One R itu kecil, kalau yang One RS itu modelnya kayak gini guys. Dia modelnya lebih besar dan cara pasangnya pun juga cukup plug and play. Jadi ini ada slot buat USB-C-nya, udah tinggal dimasukin di sini. Jadi kayak gini guys. Ya kan? Dan ini untuk si Insta360 ini setup video motovlognya itu gua menggunakan lensa yang 360 ya. Ini dia. Kenapa gua menggunakan lensa 360? Karena lensa 4K-nya yang versi One RS itu menurut gua kurang wide guys. Jadi kurang luas dan cenderung lebih narrow ya. Hasilnya kayak yaudah kayak kamera biasa. Walaupun kalau dibandingkan sama lensa-lensa yang lain sebenarnya Insta360 itu udah cukup wide, tapi menurut gua kalau untuk konten motovlog itu masih kurang, makanya gua pakein lensa 360. Nah, jadi itu ya tipsnya kalau misalnya kalian mau menggunakan kamera Insta360 mau dipakein konten motovlog, saran gua kalian pakein lensa 360-nya. Jadi cenderung lebih wide, terus nanti kalian bisa edit di aplikasi Insta360-nya ya, yang studio app-nya itu di komputer atau di HP, tapi enaknya sih di komputer ya, kalian bisa langsung edit situ. Dan setelah diedit ya udah hasilnya kalian bisa langsung masukin ke editor, habis itu edit biasa udah deh jadi gitu kan. Cuman memang minusnya kalau misalnya kalian konten motovlog yang menggunakan kamera ini itu ya kayak double kerja aja sih, karena kan ini lensanya menggunakan 360 lens gitu kan. Jadi kalian harus framing dulu tuh si angle-nya mau gimana. Yang jelas sih lebih wide daripada lensa GoPro gitu ya, karena lensa GoPro yang gue pakai itu adalah GoPro Hero 10 Black. Dia ya wide sih, super view, tapi kurang luas kalau dibandingkan sama si 360 lens ini. Setelah udah ngomongin soal itu, udah pasang juga mic adapternya, dan untuk semua keterangan barang-barang yang ada di sini pokoknya gua akan taruh linknya semuanya di. Oh iya, jadi di Insta360 ini ada salah satu fitur yang gue suka banget, yaitu dia bisa setting desibel suaranya guys. Jadi ketika kalian sudah pasang mic adapter ini, dia langsung ada muncul indikator mikrofonnya gitu, dan ketika kalian pencet itu kalian bisa langsung setting desibel suaranya. Maksimal itu plus 12 desibel dan paling minimumnya itu adalah minus 12 desibel. Tapi saran gua, setupnya gua itu adalah menggunakan minus 6 aja, minus 6 desibel, karena menurut gue itu udah lebih dari cukup. Oke? Jadi itu adalah pro tip dari gue kalau misalnya kalian menggunakan kamera Insta360 untuk konten motovlog. Nah, jadi kan modelnya kayak begini kan. Dan kalau Insta One RS itu dia casingnya beda guys, ya kan? Casingnya kayak gini. Dan kenapa modelnya kayak gini? Karena untuk yang versi Insta360 yang One RS itu dia ada update dari segi baterainya. Baterainya dia cenderung lebih besar guys. Otomatis ukuran casingnya pun nggak bisa dipakai dengan menggunakan casing dari Insta One R yang lama. Nah, ini kita masukin dulu gitu kan si kameranya begini. Set seperti ini. Waktu itu gua setup untuk kamera
Insta360, baru mic adapternya kita pasang. Nah udah kayak gini. Dan uniknya itu memang kalau menggunakan kamera Insta360, karena mic adapternya dia port jacknya itu di atas kameranya gitu, jadi ya mau nggak mau ya harusnya hasilnya begini nih. Jadi memang kamera si mikrofonnya dia ngarahnya ke atas. Kalau kamera-kamera lain tuh kalau GoPro kan menyamping, kalau nggak ke belakang gitu kan. Nah kalau Insta360 dia memang dia ke atas nih, jadi kalian butuh penyesuaian lagi nih untuk mikrofonnya. Dan sama seperti video gua yang sebelumnya untuk setup yang GoPro, di sini gua akan pakai dua mikrofon yang berbeda. Yang satu yang murah yang biasanya selalu gua pakai yang harganya 10-50 ribuan. Jadi tipsnya kalau misalnya kalian menggunakan mikrofon yang murah gitu ya, itu kan pakaiin dead cap lagi nih supaya hasilnya tidak begitu cempreng atau ya nggak begitu langsung kena angin lah intinya. Jadi masih lebih bulat suaranya. Dan yaudah. Oke, testing. Ini adalah hasil suara menggunakan mikrofon yang murah, yang gue pakein dead cap tambahan. Gimana hasilnya? Harusnya sih hasilnya bagus, karena waktu gue coba ini bagus banget, suaranya lebih halus gitu ya. Jadi ya kalian nilai sendiri aja deh. Nah jadi itu dia guys kalau misal menggunakan mikrofon yang murah. Oke. Nah lanjut yang kedua, kita menggunakan setup mikrofon yang mahal ya. Yang punya gue ini adalah Rode Smart Go koneksi TRS. Jadi sekali lagi ya, semua action cam itu kompatibelnya menggunakan koneksi yang TRS, bukan yang TRRS. Kalau misal konektor mikrofon kalian yang TRRS, kalian pakein lagi mic adapter yang convert dari TRRS ke TRS. Kalau misalkan udah pasangin mikrofon, dia ada indikator mikrofonnya di sini, ada audio indikatornya lah. Intinya kayak gitu. Testing. Ini adalah hasil suara menggunakan mikrofon dari Rode yang memang harganya sangat mahal. Gimana suaranya? Harusnya bagus banget karena pakai mikrofon yang murah aja hasilnya bagus. Gimana yang mikrofon mahal? Harusnya lebih bagus dalam penerimaan audio eksternal seperti yang udah gue lakuin sekarang ini. Nah, jadi itu dia guys, untuk penggunaan mikrofon eksternal pada Insta360 One RS. Dan nanti next video gue akan sharing juga setup motovlog 2023 dengan menggunakan kamera DJI setelah video ini. Jadi pokoknya pantengin terus. Dan ya paling segitu aja sih guys untuk setup motovlog menggunakan kamera Insta360. Untuk Insta360 One RS ini dalam penerimaan codingan audio eksternalnya dia lebih rapi ketimbang GoPro punya. Kalian udah punya mikrofon yang murah, ya udah pakai aja gitu ya, karena hasilnya bagus. Apalagi kalau misalnya kalian menggunakan mikrofon eksternal yang memang modelnya kayak Rode yang gue punya ini, atau Saramonic atau apapun yang harganya mahal, ya udah pasti otomatis bagus. Nah ini dia guys, kita sudah masuk di editor app-nya Insta360. Ini gue menggunakan aplikasi di komputer ya, bukan di smartphone. Dan kalian bisa lihat sendiri, ini sebenarnya cuma tinggal di drag and drop aja sih. Jadi file video yang udah kalian rekam itu kalian masukin ke aplikasi ini. Nah sebelum kalian mulai edit atau framing, pastikan dulu kalian untuk nge-onin setting yang direction lock. Karena ketika nanti kita akan framing angle view-nya, nah dia pas kita play itu nggak akan kemana-mana guys. Jadi akan selalu terkunci di angle yang kita pilih tadi. Nah kalau misalnya itu sudah di-onin, baru deh kita framing kira-kira angle mana yang menurut kalian pas. Nah kalau ini contohnya ya ini angle-nya ke arah gue. Dan kalian bisa lihat sendiri karena ini lensa 360 jadi hasilnya lebih wide dan pastinya akan lebih bagus kalau misalnya dipakai buat konten motovlog. Nah setelah settingan direction lock-nya kalian nyalakan, kalian jangan lupa juga untuk nyalain juga di bagian stitching di areal editionnya, itu kalian onin. Pokoknya settingannya seperti ini aja ya, pokoknya disesuaikan aja dan ikutin aja settingan gua. Setelah semuanya udah oke, baru deh kita ekspor. Nama semuanya kalian bisa setting sendiri dan pastikan remove grain-nya kalian nyalakan atau kalian centang. Setelah itu kalian ekspor, baru deh kalian bisa masukkan videonya ke editor di PC kalian atau komputer kalian. Dari barang-barang yang ada dalam video kali ini,
Itu udah gue taruhin semuanya di deskripsi video ini, jadi semoga berguna. Dan ya, kalau misal kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, dan ya sharing ke teman-teman semuanya. So, kalau begitu sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Peace.